Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup menegangkan nih sob. Film ini berjudul Sister Death. Film ini merupakan prequel dari film Veronica ya sob, yang mengisahkan masa lalu di balik Suster Narkisa. Film ini berlatar di Spanyol pasca Perang Saudara dan mengikuti kisah Suster Narkisa, seorang biarawati muda dengan kemampuan supranatural yang dikirim ke sebuah biara terpencil untuk mengajar para gadis muda. Di biara yang sunyi dan penuh misteri ini, Suster Narkisa mulai menyadari adanya kehadiran kekuatan gelap yang mengintai. Fenomena supranatural dan rahasia mengerikan tentang sejarah biara mulai terkuak, menguji iman dan keberanian Narkisa. Kemampuan istimewanya menjadi satu-satunya harapan untuk melawan kejahatan yang bersembunyi di tempat tersebut. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum itu Mimin ingin mengingatkan kembali. Bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa like juga hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, yuk nonton sejenak. Pada tahun 1939 di Spanyol, ada seorang anak kecil yang bernama Narkisa. Ia sangat dihormati oleh masyarakat di sana, karena gadis kecil ini dianggap sebagai gadis suci yang memiliki sebuah mukjizat, di mana ia dapat menyembuhkan segala penyakit dan gangguan sihir yang terjadi pada orang-orang di sana. Ia juga dipercaya sebagai pemberi pesan oleh Tuhan kepada manusia. 10 tahun kemudian, terlihat seorang suster muda bernama Narkisa. Ia diminta mengajar di sebuah biara tua untuk mengajar gadis-gadis muda di sana. Sembari melihat sebuah dinding dengan bekas tembakan, ia disambut oleh Suster Julia yang merupakan suster senior di biara tersebut. Julia menceritakan bahwa biara itu dulunya pernah hancur akibat peperangan, dan setelah perang berakhir, keuskupan menjadikan biara ini sebagai sekolah bagi gadis yang kurang mampu. Dari koleksi lama, hanya suster kepala, suster Sagrario, dan suster Julia yang menetap di biara tersebut, dan selebihnya merupakan suster dari biara lain. Suster Narkisa pun diminta menunggu, sementara suster Julia memanggil suster kepala untuk memberitahukan kedatangan suster Narkisa. Tak lama kemudian, suster Narkisa disambut oleh suster kepala, yang mana ternyata suster kepala sudah sangat mengenal siapa itu suster Narkisa, karena ia mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh suster Narkisa sejak kecil. Suster Julia pun menjelaskan bahwa kedatangan suster Narkisa di biara ini adalah untuk menggantikan suster Ines yang saat ini terpaksa meninggalkan biara, karena harus merawat orang tuanya yang renta. Setelah itu mereka pun melanjutkan dengan makan siang. Saboreaba un instante de paz, pero esa Malam harinya, Narkisa ditempatkan di sebuah kamar bekas suster Ines dulunya berada. Di saat Narkisa ingin menaruh barangnya, ia menemukan sebuah kotak kecil yang berisikan sebuah gunting dan berkas milik suster Ines. Di dalam kotak tersebut, Narkisa mendapati sebuah foto seorang suster yang bernama Suster Socorro. Ketika ia yang sedang memperhatikan foto tersebut, tiba-tiba saja kursi di kamarnya terjatuh dan diikuti oleh ketukan keras di pintu kamarnya. Mendengar hal itu, Nerkisa pun keluar untuk mengecek apakah ada seseorang di luar kamarnya. Akan tetapi, ia tidak menemukan seorang pun. Ia malah menemukan sebuah gambar orang gantung diri yang tidak lengkap. Semenjak kedatangannya di biara ini, rasa ragu pun terus menyelimuti dirinya. Akhirnya Narkisa pun melakukan pengakuan dosa kepada pendeta. Narkisa mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak siap untuk mengajar di biara ini, karena ia merasa bahwa kemampuan yang dimilikinya menjadikan beban tersendiri untuknya. Sedari kecil banyak sekali orang yang menemuinya untuk bertanya-tanya atas hal yang tak bisa ia jawab. Ia mengatakan bahwa ia sering sekali memimpikan Bunda Maria. Akan tetapi, ia merasa ragu
Apakah kemampuannya tersebut murni berasal dari Tuhan ataupun sebaliknya? Pagi harinya, Narkisa pun mulai mengajar di kelas. Bendita seas Ia memperkenalkan misericordia. dirinya dengan menulis namanya di papan tulis. Mi nombre es. Tapi saat itu anak-anak sedang berbisik, lalu Narkisa pun menyuruh anak-anak itu untuk diam. Me gustaría empezar imponiendo Dan castigo. untuk yang kedua ¿Puedo comenzar kalinya, ya? Narkisa pun dibuat kesal. Narkisa pun bertanya apa yang sebenarnya mereka ributkan. No me gusta. Tak lama, seorang murid bernama Rosa meminta izin untuk ke toilet. Akan tetapi Narkisa mempertanyakan mengapa baru masuk kelas ia langsung ingin ke toilet. Lalu temannya pun bilang kalau Rosa telah mengompol. Melihat hal itu, Narkisa pun mengizinkan Rosa untuk pergi ke toilet. Lalu kakaknya Elvirita juga meminta izin untuk menemani adiknya ke toilet. Setelah jam belajar berakhir, suster kepala memperlihatkan album biara kepada Narkisa. Suster kepala memperlihatkan fotonya ketika masih muda. Ia juga memperlihatkan foto suster Ines. Lalu tak lama suster kepala meninggalkan Narkisa sendiri di ruangan. Sembari menunggu, Narkisa pun terus membuka album foto. Terlihat juga foto suster tua yang telah meninggal di biara itu. Sampai di lembaran berikutnya, Narkisa menemukan sebuah foto yang kosong dari album tersebut. Merasakan keanehan dari foto yang hilang, Narkisa pun akhirnya menyadari sesuatu. Kembali di kamarnya, Narkisa mencoba mengambil kotak milik suster Ines sebelumnya. Ia pun akhirnya menyadari bahwa foto yang kosong dari album tersebut merupakan foto dari suster Sohoro. Lalu tiba-tiba, Narkisa mencoba untuk menghampiri pintu kamarnya. Dan ia mendengar suara anak kecil yang mencoba memanggil ibunya. Mendengar hal itu, Narkisa pun membuka pintu kamarnya. Akan tetapi, ia tak menemukan seorang pun di luar. Narkisa dikejutkan dengan sebuah kelereng yang menggelinding di depannya. Lalu kelereng itu terus bergulir ke suatu tempat seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Menggunakan sebatang lilin, Narkisa pun mencoba mengikuti kemanakah kelereng itu berusaha mengantarnya. Kelereng itu bergulir ke sebuah ruang bawah tanah yang juga diikuti oleh Narkisa. Di sana, ia mendapati banyak sekali barang usang dan tak terpakai. Akhirnya, Narkisa pun mendapati sebuah relik berbentuk tangan yang terbungkus oleh kain di sebuah lantai. Y dice que está. Mendapati hal tersebut, akhirnya Narkisa pun melaporkan kejadian itu kepada suster kepala dan juga suster Yulia. Ternyata, relik itu merupakan tangan Santa Marta yang telah hilang sejak masa perang. Lalu setelahnya, mereka pun berdoa bersama sebagai tanda syukur atas penemuan tersebut. Lágrimas. Ea pues, Señora, nos a Jesús. Di tengah malam, Narkisa melihat Suster Sagrario yang tengah sibuk di dapur membuat pesanan untuk esok hari. Suster Sagrario meminta Narkisa untuk mencoba kue buatannya. Baru saja akan menggigitnya, Narkisa dimarahi oleh Suster Sagrario untuk memakannya sekaligus. Suster Sagrario kembali memaksa Narkisa untuk memakan kue itu untuk yang kedua kalinya. Narkisa pun terpaksa memakannya. Tak lama memakan kue itu, ia pun merasa mual. Dan benar saja, ternyata yang dimakan oleh Narkisa saat ini adalah bola mata Suster Sagrario. Ternyata itu semua hanyalah mimpi Narkisa saja. Pagi harinya, aktivitas pun kembali berjalan seperti biasa. Untuk setiap dua anak, ditugaskan untuk membersihkan kamar setiap suster yang ada di biara itu. Setelah membersihkan kamar suster Narkisa, salah satu dari anak itu melihat gambar orang tergantung yang belum lengkap sebelumnya. Yang mana sekarang mulai bertambah satu persatu. Narkisa kembali untuk mengajar anak-anak lainnya. Sampainya di kelas, ia dibingungkan dengan keadaan kelas yang hanya dihadiri oleh sedikit murid saja. Lalu, salah satu dari mereka berkata bahwa setiap hari Rabu sebagian dari mereka dijadwalkan untuk mencuci spray.
Scene pun kembali memperlihatkan dua bersaudari, Rosa dan Elverita bersama dengan Suster Narkisa. Mereka menjelaskan kepada Suster Narkisa bahwa kegiatan itu dilakukan agar ketika mereka lulus nanti, mereka bisa langsung bekerja dan mendapatkan suami yang baik nantinya. Sementara mereka yang sedang menjemur spray, Suster Narkisa pun bertanya kepada Rosa mengenai kejadian saat di kelas kemarin, yang membuat Rosa harus mengompol di kelas. Alverita pun menjelaskan kepada Suster Narkisa bahwa itu semua terjadi karena suster menulis nama di sebuah papan tulis. Setelah itu, Rosa pun menyuruh saudarinya untuk diam dan tidak memberitahukan apa yang sebenarnya mereka alami. Lalu mereka pergi meninggalkan Suster Narkisa. Scene beralih di dalam gereja. Terlihat Narkisa beserta suster lainnya yang tengah berdoa bersama. Narkisa nampak begitu fokus dalam berdoa. Seakan ada hal yang mengganggu pikirannya, Narkisa pun dibuat kaget karena benda di tangannya yang digunakan untuk berdoa tiba-tiba saja berubah menjadi gumpalan darah. Ruega por nosotros, pecadores, Dan ia juga melihat ada seorang wanita di depan mereka yang tiba-tiba saja terbang dan melihat ke arahnya. Di tengah malam, temannya Rosa merasa ingin buang air kecil dan meminta Rosa untuk menemaninya ke kamar mandi. Sesampai di kamar mandi, tiba-tiba saja Rosa mendengar bunyi keran air. Ia pun menghampiri bunyi keran itu yang berasal dari sebuah bathtub. Rosa juga menemukan sebuah gunting yang tergeletak di lantai dan kemudian mematikan kerannya. Mereka yang baru saja beranjak pergi harus dikagetkan dengan air yang berada di bathtub itu tiba-tiba saja bergerak dan mulai menyusut. Rosa melihat ada sebuah potongan rambut di bathtub itu, lalu mengambilnya. Scene beralih ke Narkisa. Di kamarnya, ia yang baru saja selesai mencambuk tubuhnya, dan tiba-tiba ia melihat sebuah penampakan dari seorang suster di kamarnya. Dan tak lama kemudian, ia mendengar suara teriakan dari kamar anak-anak berada, lalu bergegas untuk menghampirinya. Di sana ia melihat seorang anak yang menangis karena ada yang memotong rambutnya. Tak lama, Suster Julia datang sambil menyeret Rosa. Ia menuduh bahwa itu semua merupakan perbuatan Rosa, karena gunting itu yang berada padanya. Akan tetapi Rosa membantah tuduhan itu, dan berkata bahwa itu merupakan perbuatan seorang gadis yang mereka percayai adalah pengganggu di biara itu. Tak mendengarkan alasan tersebut, Suster Julia pun meminta Narkisa untuk kembali ke kamarnya dan ia mengurungnya di basement. Seakan mengetahui tentang gunting itu, Narkisa pun mencoba mengambil kembali kotak kecil milik Suster Ines. Dan benar saja, ternyata gunting itu telah hilang dari kotak tersebut. Keesokan harinya, Narkisa pergi ke sebuah makam di mana para suster dimakamkan. Di sana, ia mencari makam milik Suster Socorro untuk mengetahui kapan Suster Socorro itu wafat. Di sana, Narkisa pun akhirnya mengetahui bahwa Suster Socorro telah meninggal di tahun 1936. Scene pun beralih di dalam kelas. Di sana, Narkisa menyadari Rosa yang tidak hadir dalam kelas saat itu. Setelah kelas berakhir, Narkisa pun pergi ke ruang basement untuk menemui Rosa sambil membawa sepotong roti untuknya. Akan tetapi, Rosa menolak karena Suster Julia memintanya untuk puasa hingga pikirannya jernih. Narkisa pun bertanya kepada Rosa tentang seorang gadis yang Rosa katakan semalam, dengan berniat ingin membantunya. Akan tetapi Rosa menolak, karena sebelumnya Suster Ines pun juga begitu. Ia berkata ingin membantu mereka dan pada akhirnya tidak mempercayainya. Rosa berkata bahwa ada sosok roh gadis di dalam biara ini. Mereka tidak boleh bermain dengannya dan dilarang untuk menyentuh gambarnya, yaitu gambar orang gantung diri yang ada di depan kamar Suster Ines kala itu. Akan tetapi Suster Ines tidak mempercayainya, lalu melengkapkan gambar orang gantung diri tersebut untuk membuktikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tak lama Suster Ines memutuskan untuk pergi. Suster Ines pergi karena merasa takut setelah namanya ditulis oleh roh gadis itu. Yang mana jika roh itu menulis nama seseorang, maka orang itu akan dikutuk.
Scene kembali beralih. Di sana suster kepala meminta Narkisa untuk mengenakan sebuah gaun, yaitu gaun milik suster Ines sebelumnya. Narkisa pun bertanya kepada suster kepala mengenai kepergian suster Ines yang dirumorkan pergi karena merasa takut. Akan tetapi, suster kepala menepis hal itu dan berkata bahwa itu semua hanyalah khayalan anak-anak saja. Es aquí. Voy a buscarla para que le tome las medidas ahora mismo. Suster kepala pun pergi meninggalkan Narkisa sendiri di ruangan. Ketika akan mengenakan penutup kepalanya, tiba-tiba saja ada orang yang menarik penutup kepalanya. Ia juga merasakan gaun itu secara perlahan mengecil dan seolah-olah menekan tubuhnya. Hingga akhirnya, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Siang harinya kelas pun kembali dimulai. Narkisa mengajarkan kepada mereka tentang sebuah fenomena gerhana bulan yang saat itu dibacakan oleh Elverita. Observarse con frecuencia que la luna Rosa yang telah dihukum terlihat murung. Sesaat ia pun terkejut, seolah-olah melihat sesuatu lalu pergi meninggalkan kelas. es un prodigioso espesor de la atmósfera terrestre. Bingung apa yang telah terjadi, Elverita pun memberitahukan kepada suster Narkisa bahwa nama Rosa telah tertulis di papan tulis. Menyadari hal itu, Narkisa bergegas menemui Rosa di kamarnya. Di kamarnya, terlihat Rosa yang menutup dirinya karena merasa takut. Suster Narkisa pun berusaha meyakinkan Rosa dengan mempercayainya. Karena Suster Narkisa pun juga merasakan ada hal aneh yang ia rasakan sejak ia berada di biara ini. Suster Narkisa meminta Rosa untuk membantunya bertemu dengan roh anak kecil itu. Akhirnya mereka pun pergi ke kamar Suster Narkisa. Di sana terdapat gambar orang gantung diri yang sebelumnya digambar oleh Suster Ines. Mereka berniat untuk meneruskan gambar tersebut agar mereka dapat bertemu dengan roh anak kecil itu. Suster Narkisa mencoba untuk meyakinkan Rosa, lalu mereka pun meneruskan gambar itu bersama sembari berdoa. Bestia. Y ahora, por la fe, Setelahnya, nampak tidak terjadi apa-apa. Suster Narkisa pun kembali meyakinkan Rosa bahwa itu semua tidaklah nyata. Lalu tiba-tiba, Rosa melihat ada seseorang yang berada tepat di belakang Suster Narkisa. Akan tetapi, Suster Narkisa tidak dapat melihat sosok itu, dan Rosa pun menghilang. Narkisa pun mencari Rosa ke segala tempat. Ia juga bertemu dengan Elverita lalu memintanya untuk mencari Rosa bersamanya. Di tengah kepanikan itu, Suster Julia menghampiri Narkisa. Bukannya membantu, ia malah menuduh kalau kedatangan Suster Narkisa hanyalah untuk mencari sensasi. Ia juga berkata bahwa ia tak percaya dengan kemampuan Suster Narkisa. Itu semua hanyalah kebohongan. Akan tetapi, Suster Narkisa tak mendengarkannya dan terus berusaha mencari Rosa. Narkisa kembali bertemu dengan Elverita. Ia berkata bahwa ia melihat Rosa dibawa oleh suster mirip Suster Ines. Di saat itu juga mereka mendengar suara Rosa yang berada di ruang pengakuan dosa. Narkisa pun terkunci di dalam ruangan itu. Melihat suster Narkisa yang sedang terkunci, Elverita pun berusaha mencari bantuan. Seperginya Elverita, Narkisa pun mendengar suara pastor di dalam. Ia berkata bahwa Narkisa memanfaatkan Rosa untuk mengetahui sebuah kebenaran. Dengan keadaan menangis, Narkisa mengungkapkan bahwa ia ingin keluar dari kegelapan ini. Tak lama akhirnya Narkisa pun menyadari bahwa itu bukanlah suara pastor. Tus fuerzas. Akhirnya Narkisa berhasil keluar dari ruangan itu. Tak lama, ruangan pastor terbuka dan memperlihatkan Rosa yang tengah tergantung. Rosa pun meninggal dunia.
Di sebuah kamar terlihat Suster Narkisa dan anak-anak lainnya tengah berduka atas kepergian Rosa. Di sana juga ada Suster Julia. Suster Julia berkata kepada Narkisa bahwa ia tidak pantas berada di biara ini. Lalu Suster Narkisa beranjak pergi menuju kamarnya. Di sana ia terlihat depresi dan juga frustasi atas apa yang telah terjadi. Dan ia pun mulai beranjak pergi dari biara itu. Ia yang tengah berjalan pergi secara bersamaan, gerhana matahari pun ikut terjadi. Seolah terhipnotis oleh gerhana itu, Narkisa pun sontak bertekuk lutut sambil memandangi gerhana matahari itu. Tak sengaja Suster Julia melihat fenomena itu. Kini gerhana matahari sempurna pun terjadi. Mata Narkisa seiring waktu juga kian berubah. Suster Julia mencoba untuk menghampiri Narkisa sembari memegang wajahnya. Narkisa pun memegang tangan Suster Julia yang membuatnya dapat melihat masa lalu di balik insiden yang menimpa biara itu. Narkisa melihat biara itu yang tengah diserang oleh sekelompok orang ketika pasca perang. Banyak sekali suster yang disiksa dan dibunuh. Lalu ada juga yang diperkosa. Ketika sadar, Narkisa telah kembali ke biara. Matanya juga telah buta akibat gerhana tersebut. Narkisa kemudian mengungkapkan apa yang telah ia lihat, di mana ia telah mengetahui sejarah kelam yang terjadi di biara ini. Suster Julia pun menyuruhnya diam lalu pergi. Narkisa menyadari keberadaan Suster Sagrario di sampingnya. Ia pun meminta Suster Sagrario untuk mengambil sebuah kotak kecil di lemarinya. Lalu ia meminta Suster Sagrario untuk mengambil selembar foto Suster Socorro dan memberikan kepadanya. Narkisa yang memiliki mukjizat pun akhirnya sadar kalau suster yang tengah diperkosa itu adalah Suster Socorro. Dan kamar ini merupakan kamar miliknya. Kejadian itu membuat Suster Socorro hamil dan melahirkan seorang anak gadis. Fakta itu hanya diketahui oleh para suster di sana. Suster Julia pun memerintahkan agar anak itu tidak boleh keluar dari biara itu untuk menjaga nama baik biara tersebut. Terlihat Suster Julia bertemu dengan Suster Kepala, lalu mengatakan bahwa Suster Narkisa telah tahu kebenaran yang terjadi. Kembali dengan Narkisa, ia pun melepas perban yang menutupi matanya. Tak lama kemudian, Narkisa merasakan kehadiran seseorang di kamar itu. Ia pun berusaha memanggil Suster Sagrario, Suster Kepala, dan Suster Julia. Akan tetapi, suster yang datang saat itu ke kamarnya adalah Suster Socorro. Suster Socorro menghampiri Narkisa sembari memberikan bunga kepadanya. Lalu Suster Socorro mencoba untuk memperlihatkan masa lalu kepada Narkisa dengan memegang tangannya. Narkisa pun seolah-olah berada di waktu kejadian itu berlangsung. Suster Socorro berusaha memperlihatkan rahasia yang disembunyikan oleh suster di biara itu. Saat itu anak Suster Socorro tengah sakit. Suster Socorro ingin anaknya dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi ia malah dikurung oleh Suster Sagrario dan Suster Julia. Tentu mereka tak ingin rahasia tentang anak itu terungkap. Alih-alih membawanya ke rumah sakit, mereka malah mencoba untuk merendam anak Suster Socorro itu ke dalam sebuah bathtub yang berisikan air hangat. Akan tetapi anak itu terus berontak karena ia dipisahkan dengan ibunya. Seolah terkoneksi dengan masa kini, teriakan suara anak itu pun mulai terdengar oleh anak-anak yang berada di biara itu. Tentu, hal itu membuat anak-anak merasa takut. Suster Julia pun datang lalu menenangkan anak-anak itu. Kembali di masa lalu, anak Suster Socorro yang terus berontak pun akhirnya meninggal dunia karena terbentur sudut bathtub. Mendengar anaknya yang tak bersuara lagi, membuat Suster Socorro sadar bahwa kini anaknya telah tiada. Mengetahui hal itu, Suster Socorro pun mengambil tali lalu menggantung dirinya. Tak lama, Suster Julia pun masuk ke kamarnya dan melihat Suster Socorro yang telah tewas gantung diri. Melihat apa yang terjadi di masa lalu membuat Narkisa marah kepada ketiga suster itu. Dengan mukjizat yang ia miliki,
Tiba-tiba Narkisa berpindah ke masa lalu. Kembali saat Suster Sokoro sedang dikurung di kamarnya. Narkisa berbincang sedikit dengan Suster Sokoro saat itu. Lalu ia pun membuka pintu yang mengurung Suster Sokoro. Timeline pun berganti dan kembali memperlihatkan ketika Suster Julia yang tengah berdoa karena menemukan Suster Sokoro yang gantung diri. Di sana, terlihat Suster Sokoro yang kini telah bangkit kembali seolah telah bebas dari sesuatu yang telah mengurungnya. Scene pun berganti ke masa kini. Perasaan itu dirasakan oleh Suster Julia di masa kini. Ketika ia keluar dari kamar anak-anak, ia pun bertemu dengan Narkisa. Narkisa berkata kepadanya bahwa Suster Sokoro sudah bangkit, karena ia telah membukakan pintu untuknya. Kini dimensi mereka pun saling terkoneksi, antara masa lalu dan masa kini. Apapun yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi masa kini. Suster Julia pun berusaha melarikan diri, tetapi ia melihat Suster Sokoro di depannya. Begitupun dengan Suster Julia di masa kini, yang melihat Suster Sokoro bersama Suster Narkisa. Kini scene pun beralih dengan suster kepala di masa kini yang terlihat tengah sibuk berdoa. Di masa lalu, suster kepala melihat bathtub yang telah tiada jasad anaknya Sokoro. Lalu scene pun kembali memperlihatkan Suster Julia yang tengah sibuk melarikan diri. Singkat cerita, suster kepala yang di masa lalunya dibunuh oleh Suster Sokoro akhirnya juga harus terbunuh mengenaskan di masa kini. Begitupun dengan Suster Julia yang di masa lalunya mati tertusuk akhirnya juga harus terbunuh mengenaskan di masa kini. Setelah apa yang telah terjadi di malam itu, Suster Sokoro pun akhirnya kini merasa tenang sambil menggendong anaknya di pangkuannya. 42 tahun kemudian di tahun 1991, Suster Narkisa yang kini sudah tua mengunjungi kelas khusus wanita untuk mengajar di sana. Dan kelas itu merupakan kelasnya Veronica. Dan film pun selesai. Gimana nih sob? Untuk alur film kali ini? Mungkin segitu dulu aja ya. Bagi yang ingin komentar, silahkan komen di bawah. Jika kalian ingin request alur cerita film lainnya, bisa komen di bawah atau kirim ke email nonton sejenak ya sobat. Kalau gitu, saya izin pamit. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk kami. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.